Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Di hari yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 5 Juli 2022. Kita akan memulai tanggung jawab kita dan rencana hidup kita di tengah-tengah kehidupan ini. Sebelum itu, mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih karunia-Mu Engkau terus nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami merasakan sukacita dan kebahagiaan. Sebelum kami memulai tugas dan tanggung jawab kami hari ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami. Kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Menuntun kami untuk menjalani hidup yang Engkau karuniakan kepada kami. Allah Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 119 ayat 73 sampai dengan 80. Firman Tuhan yang saya akan bacakan pada ayatnya yang ke-80. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Amin. Firman Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 73 sampai dengan 80 diberi tema hidup oleh kasih dan rahmat. Hidup oleh kasih dan rahmat. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, salah satu penekanan penting pasca reformasi gereja abad ke-16 adalah sola gratia, hanya oleh anugerah. Pertanyaannya, sebelum konsep anugerah ada, lalu orang menyandarkan dirinya pada apa? Maka jawabnya sederhana. Jika tidak berpusat pada anugerah Allah, maka pusatnya adalah manusia. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam teks bacaan kita saat ini, Daud tidak menjadikan dirinya sebagai pusat. Ini terlihat dari sebuah pengakuan, tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Ini sebuah pengakuan bahwa Daud tidak ada begitu saja, tetapi dia ada karena ada yang membentuknya. Pengakuan bahwa dirinya bergantung kepada Allah. Karena itu dia meminta pengetahuan yang baik, pengertian. Untuk apa? Supaya dia hidup. Tetapi hidup bukan hanya dalam pengertian jasmani, tetapi kehidupan rohani. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, prinsip kehidupan rohani itu kemudian diungkapkan pada ayat ke-77. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup. Bahwa pertama-tama kehidupan spiritual kita tidak berangkat dari kekuatan dan kecerdasan kita, tetapi adalah anugerah dari Allah. Pusat kehidupan kerohanian kita tidak berpusat pada diri kita, tetapi berpusat pada Allah. Ini tidak boleh dibalik, karena jika memusatkan pada diri kita,
maka yang terjadi adalah kesalehan semu. Seperti kritikan Yesus pada ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa mereka seperti kubur yang dilabur putih. Di luarnya tampak bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan bangkai dan berbagai jenis kotoran. Karena itu kita membutuhkan anugerah Allah, bahwa kita bisa hidup bukan karena kita, tetapi hanya karena anugerahnya kepada kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang Engkau perkenankan kepada kami pada saat ini. Waktu sejenak di mana kami bersekutu mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu biarlah memampukan kami untuk memahami apa kehendak Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini. Dan kami pun mampu menerjemahkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Allah Bapa di dalam sorga, biarlah ya Tuhan kami terus mengandalkan Engkau dan terus menyatakan kesetiaan kami dalam kehidupan ini. Karena kami meyakini Tuhan bahwa kami tidak sanggup menjalani hidup ini jika bukan karena Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tuntun dan topang kami dalam hidup ini, sehingga kami berjalan dalam kehidupan ini berdasarkan titah-Mu dan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami di hari ini Tuhan, dalam berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan saudara-saudara kami yang bergumul dalam berbagai hal. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Engkau memberkatinya sehingga mereka dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita dan menciptakan kedamaian. Seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati